Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang viral, yang yang baru saja viral, yang sangat viral ya tentunya. Karena stasiun televisi ternama di Britania Raya, BBC, itu BBC News, pada running text-nya sempat menuliskan suatu teks yang sangat kontroversial, yang mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan netizen, mengundang netizen untuk menggerakkan jarinya, mengomentari hal tersebut. Di mana pada saat BBC menayangkan pertandingan tenis di BBC News tersebut, di running text-nya tertulis suatu kalimat yang sangat menyakitkan tentunya bagi sebagian kalangan, bahkan mungkin sebagian kalangan yang sebagian besar kalangan di dunia, di mana teks tersebut bertuliskan Manchester United are rubbish. Jadi Manchester United, MU, adalah rubbish. Rubbish itu adalah sampah. Jadi MU itu merupakan sampah. Itulah kurang lebih redaksinya. Dan ini tentunya sangat menyakitkan sekali bagi sebagian besar warga dunia. Mengapa? Karena sebagian MU ini merupakan one of the biggest club in the world saat ini. Sebagian besar fans sepak bola bisa dipastikan mereka merupakan penggemar dari Manchester United. Dan MU merupakan klub dengan follower Instagram yang sudah mencapai 50 juta. Terbanyak nomor 3 setelah Real Madrid dan Barcelona. Yang ketiga adalah MU. Sebenarnya yang ketiga saat ini adalah Paris Saint-Germain. Tapi itu karena kedatangan Messi. Kalau Messi tidak datang, maka MU akan yang ketiga. Jadi artinya apa? MU ini merupakan 5 besar klub dengan follower terbanyak di Instagram. Dan merupakan one of the biggest club in the world yang sering sekali saya jelaskan sebelum-sebelumnya bersama Barcelona dan Real Madrid. Ini merupakan suatu hal yang sangat kontroversial. Dan setelah itu, Dewan BBC meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa ini merupakan suatu kecerobohan dan merupakan suatu ketidaksengajaan. Mereka meminta maaf. Media ternama Inggris mengatakan MU adalah sampah. Padahal MU ini merupakan klub terbesar di Inggris bersama Liverpool. 20 gelar Premier League, masih yang terbanyak hingga saat ini. Karena kemarin Liverpool mereka meskipun menang, Manchester City juga menang. Sehingga Liverpool gagal untuk menyamai gelar juara MU menjadi 20 sama. Di MU masih yang terbanyak hingga saat ini. Dan di ajang Piala FA, turnamen tertua di dunia, piala domestiknya Inggris, yang juga sangat bergengsi karena merupakan turnamen tertua di dunia. MU merupakan peraih gelar kedua terbanyak bersama, di mana yang pertama adalah Arsenal dengan 14 trofi FA Cup, dan kedua MU dengan 12 trofi FA Cup. Dan juga UEFA Champions League, mereka sudah berhasil menjuarinya 3 kali. Klub kedua Inggris yang paling banyak meraih UEFA Champions League setelah Liverpool. Bisa-bisanya media sebesar BBC menuliskan hal semacam ini. Ini tentu sangat mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, kalau kita telusuri baik-baik dari running text dari BBC News tersebut, apa yang dituliskan oleh BBC News? Kalau kita pikir secara baik-baik, secara jernih dan baik dan benar, bisa jadi ada benarnya juga. Karena apa? MU ini memang performanya sangat menurun. Saya sudah pernah menjelaskan ada 2 part saya menjelaskan di video, di mana saat itu saya menjelaskan pada saat Ole dipecat. Yang kedua saya menjelaskan di saat MU kesulitan mencetak gol. Mereka banyak mendapatkan shots on target, namun mereka gagal mengonversikan itu menjadi gol. Sedikit sekali yang menjadi gol saat itu MU.
Anda bisa lihat pada part 1 dan 2-nya, di mana MU secara resmi musim telah berakhir dan mereka sudah 5 musim tanpa gelar. Mereka juga tidak pernah berada di atas Manchester City. Sepeninggal Sir Alex Ferguson 2013 hingga saat ini 9 musim sudah. MU tidak pernah berada di atas Manchester City peringkatnya. Sama sekali tidak pernah. Klub-klub lain, Arsenal, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, itu semuanya pernah berada di atas Manchester City minimal sekali. Arsenal, mereka berada di atas Manchester City pada tahun 2016, di mana kala itu Manchester City berada di peringkat 4. Arsenal peringkat 2. Chelsea 2 kali berada di atas Manchester City, yaitu pada tahun 2015 saat mereka juara, 2017 saat mereka juara juga. Kemudian Leicester City, mereka di atas Manchester City saat mereka menjadi juara Premier League tahun 2016. Liverpool, mereka di atas Manchester City saat mereka menjadi juara Premier League tahun 2020 kemarin. Tottenham Hotspur, mereka berada di atas Manchester City pada tahun 2016, bahkan 2 kali. 2016 mereka berada di peringkat 2 saat itu. 3, peringkat 3. Kemudian 2017 mereka berada di peringkat nomor 2. City ketiga saat itu, 2017. Tottenham Hotspur yang meraih gelar Liga Inggrisnya terakhir tahun 1961, 2 kali berada di atas Manchester City. Sedangkan MU yang prestasinya jauh di atas Manchester City tidak pernah bisa lagi berada di atas Manchester City. Sepeninggal Alex Ferguson. Padahal Manchester City ini tidak ada apa-apanya sebelum adanya uang Timur Tengah mengalir, di mana which is itu dari seorang dari Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Mansur, ya. Sebelum 2008 City itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Masuk zona Eropa saja mungkin tidak pernah bisa dibilang. Ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi wajar kalau memang ada running text yang seperti itu. Belum lagi fakta-fakta lainnya, di mana di musim ini goal difference-nya MU itu 0. Jadi jumlah mereka mencetak gol dan kemasukan gol itu sama. 57 gol. Mereka mencetak 57 gol. Kemasukan 57 gol juga. Padahal mereka memiliki back-back yang berkelas istilahnya. Mereka punya Rafael Varane yang merupakan pemain yang sudah menjadi juara UEFA Champions League sebanyak 4 kali bersama Real Madrid. 3 diantaranya secara beruntun. Artinya dia punya pengalaman lebih. Harry Maguire dengan harganya yang sangat tinggi, 80 juta pound sterling, namun tidak bisa membuktikan harganya dengan baik. Justru sering melakukan blunder-blunder yang sangat fatal. Seorang Harry Maguire, ini 2 back tengah ini memiliki nilai yang tinggi dari segi prestasi dan nilai harga. Dan punya prestasi yang luar biasa juga Maguire sempat membawa Inggris sampai ke babak semifinal saat Piala Dunia, dan di Euro juga sempat sampai semifinal juga saat itu. Harusnya logikanya kan 2 back ini kan tangguh, harusnya mereka bisa menjaga lini pertahanan MU dengan baik. Beruntung MU punya David De Gea, di mana De Gea banyak sekali melakukan penyelamatan penting. Kalau penyelamatan Alisson Becker dan Ederson Moraes, 2 penjaga gawang yaitu penjaga gawang Liverpool dan Manchester City, yang which is merupakan 2 klub teratas di Liga Inggris saat ini peringkatnya. Kalau digabung jumlah penyelamatannya, masih lebih banyak David De Gea. Beruntung sekali MU mempunyai seorang David De Gea. Kemudian ditambah lagi MU memiliki pemain muda yang bermasalah, seorang Mason Greenwood yang bermasalah dengan kekasihnya, di mana dia memaksakan kekasihnya untuk melakukan suatu hubungan orang dewasa tentunya. Namun karena kekasihnya itu tidak mau sehingga menolak, dan Greenwood pun memaksanya, sehingga akhirnya Greenwood
sedang diadili saat ini. Ini juga merupakan fakta yang sangat menyedihkan sekali bagi MU. Kemudian fakta lainnya adalah dalam belasan laga terakhir, MU hanya beberapa kali menang. Kalau hanya dihitung jari, nggak nyampe 5 kali. 3 kali saja mereka bisa menang. Harapannya musim ini MU itu harusnya bisa minimal bisa 4 besar. Namun mereka hanya berada di peringkat ke-6. Andai saja West Ham United menang pada match day terakhir, MU akan berada di peringkat 7 lagi. Dan ini merupakan musim terburuk MU sepanjang era Premier League. Bahkan sepanjang era Liga Inggris dari era 80-an mungkin bisa dibilang. Kemudian, mereka juga sudah mendatangkan pemain-pemain yang ternama seperti Cristiano Ronaldo, seorang greatest of all time dengan meskipun usia sudah tua namun masih produktif. Rafael Varane, Jadon Sancho 90 juta euro. Dengan pemain-pemain seperti ini, harapannya MU tentunya harus bisa bersaing dengan Manchester City, Liverpool untuk menjadi juara, namun faktanya tidak. Sekarang mereka akhirnya memutuskan untuk mendatangkan seorang Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag merupakan pelatih Ajax Amsterdam, mantan pelatih Ajax Amsterdam yang sukses membawa Ajax terus berada di papan atas hingga selalu menjadi juara beberapa musim terakhir. Dan Erik ten Hag sempat membawa Ajax Amsterdam melaju hingga babak semifinal UEFA Champions League dan tersingkir di detik-detik terakhir oleh Tottenham Hotspur yang kala itu gol dicetak oleh Lucas Moura, sehingga nyaris saja Erik ten Hag membawa Ajax Amsterdam lolos ke babak final. Tentu ini akan sangat menarik. Diharapkan Erik ten Hag ini bisa membawa aura baru bagi MU. Bisa membawa MU menjadi lebih maju. Supaya MU ini bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Berikan komentar Anda di bawah ini. Bagaimana? Apakah Erik ten Hag mampu membawa MU kembali berjaya? At least 3, 4, hingga 5 tahun lagi. Apakah MU bisa meraih trofi lagi minimal? Karena ini butuh proses. Tidak bisa seperti halnya Jurgen Klopp. Dia baru meraih trofi pertama bagi Liverpool pada tahun keempat. Apakah Erik ten Hag mampu melakukan hal semacam itu? Ini akan menarik untuk ditunggu, kawan-kawan. Oke? Ciao!